Demi turun ke alam ini, mereka melakukan pengorbanan darah. Itu adalah peristiwa yang kejam dan berdarah yang membuat semua orang marah. Nak, ketika kamu memasuki alam yang lebih tinggi, kamu harus berhati-hati. Rumor mengatakan bahwa itu adalah tempat yang sangat besar. Setiap provinsi lebih besar dari semua alam yang lebih rendah. Ini adalah tempat yang sangat luas, dunia tanpa batas, kata Si Linhu. Selama tahun ini, mereka telah belajar sedikit tentang alam yang lebih tinggi dari Qin Yining dan yang lainnya. Mereka waspada terhadap dunia yang luas dan tidak dikenal itu. Itu membuat mereka merasa agak tegang. Saya punya waktu untuk berpikir baru-baru ini. Beberapa tahun kemudian ketika saya bosan dengan tempat ini, saya akan melihat alam yang lebih tinggi juga, kata merah kecil. Setelah membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun untuk pulih, luka-luka saya juga sudah cukup sembuh sekarang. Saya tidak keberatan melihat-lihat di sana juga, kata bola berbulu. Saya mendengar bahwa kedua alam tidak lagi terhubung sekarang. Jalan surgawi telah rusak dan sudah tidak mungkin untuk melakukan kontak antar alam. Si Fei Jiao menyebutkan masalah ini, begitulah adanya. Ada desas-desus bahwa sekte-sekte besar yang abadi itu, misalnya, Gunung Abadi, Sekte Barat, dan yang lainnya tidak dapat mengirim informasi turun dari alam yang lebih tinggi lagi. King Feng mengangguk, Si Hao mengerutkan kening. Jika mereka benar-benar memotong jalan surgawi, itu akan membawa sedikit masalah pada rencananya untuk naik. Namun, dia percaya bahwa pasti ada jalan yang masih bisa dia ambil. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan kebahagiaan dan tawa. Si Hao memenuhi semua keinginan anak-anak, membawa mereka ke tanah terlantar yang besar, memungkinkan mereka untuk menjelajah sesuai keinginan mereka. Selama periode waktu ini, burung merah besar, batu pemukul surgawi, dan yang lainnya kembali juga. Mereka semua mulai berteriak dengan berisik. Bisa bertemu lagi hidup-hidup benar-benar hal yang membahagiakan. Selama periode waktu ini, Si Hao menjelajahi tanah terlantar yang besar, memasuki area primitif yang dalam dan mendalam yang tak terhitung jumlahnya. Semua tanda-tanda tempat tinggal manusia di tempat-tempat ini telah musnah, dan sudah puluhan ribu tahun sejak seseorang menginjakan kaki di sini. Selain membawa kembali selusin obat spiritual dan menanamnya di desa batu, dia juga membawa kembali beberapa binatang keberuntungan. Dalam setengah bulan berikutnya, Si Hao terus memasuki daerah tak berpenghuni. Dia mencari di seluruh gurun besar, membawa anak-anak, burung merah besar, dan yang lainnya bersamanya. Mereka membawa kembali beberapa benda berharga. Itu karena Si Hao akan segera pergi. Dia merasa sangat enggan dan ingin melakukan beberapa hal terakhir untuk desa batu. Si Hao juga menggunakan periode waktu ini untuk pulih. Hari ini, Si Hao sedang duduk di puncak gunung di mana kabut melingkar. Akhirnya, dia melepaskan seberkas energi esensi, membuat seluruh gunung bergetar. Luka-lukanya telah sembuh total bahkan kekuatannya menjadi lebih besar dari sebelumnya. Kemudian dia membawa kelompok kecil ini kembali ke desa. Di negara batu, ibu kota, beberapa raja tua sedang mendiskusikan urusan resmi di dalam aula istana. Mereka semua mengerutkan kening. Suasana menjadi agak tegang. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanah leluhur telah memutuskan koneksi dengan dunia luar, jadi kami tidak dapat bertukar pesan apapun. Aku benar-benar berharap tidak ada hal buruk yang terjadi. Raja perang menghela nafas. Lebih dari 2 bulan telah berlalu. Tidak ada pesan yang masuk juga. Tidak ada hal buruk yang terjadi kan, kata Raja Ming. Si Hao sudah mati selama lebih dari setahun. Raja-raja tua ini akan selalu memikirkannya. Sayang sekali bagi Yang Mulia, dia memiliki bakat alami yang melengkung dari surga, tetapi dia meninggal begitu cepat. Peng Sembilan menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia memikirkan sesuatu. Benar, mengenai hal itu, bagaimana menurut kalian semua? Jelas itu adalah sekte-sekte besar itu, jangan berpikir bahwa kita tidak tahu siapa itu, Raja Perang mencibir. Baru-baru ini, beberapa orang datang ke negara batu dan menghubungi mereka. Mereka menginginkan tungku kosong serta artefak yang hancur yang ditinggalkan oleh 7 dewa. Mereka bersedia menukarnya dengan bahan lain. Di luar aula istana, seorang penjaga kekaisaran datang untuk mengantarkan surat yang disegel. Surat ini memancarkan sedikit cahaya dan mengandung kekuatan simbol yang kuat. Itu masih tentang tungku kosong, ingin menukarnya dengan mereka. Apa yang mereka bicarakan? Tungku kosong ini adalah sesuatu yang tidak menyenangkan yang mungkin dengan mudah memicu bencana berdarah jika disimpan untuk waktu yang lama. Sial, apa mereka mencoba mengintimidasi kita?
Raja Perang meledak dengan amarah. Kali ini, kita pasti membutuhkan penjelasan. Apakah Anda pikir negara batu saya mudah dipermalukan? Setelah membaca surat itu, Peng 9 berdiri. Di desa batu, Si Hao sedang memilih barang-barangnya sendiri. Dia membawa koper berharga antar ruang dan beberapa barang lainnya, meninggalkan segala sesuatu yang lain di desa. Dia menghela nafas dalam. Kerugian dari pertempuran terakhir terlalu besar, banyak artefak negara batu yang hancur. Tanpa diduga, pedang patah yang ditinggalkan oleh kakek hantu masih tidak terluka, bahkan pakaian pertempuran abadi juga rusak. Saya tidak tahu apakah itu masih bisa dipulihkan. Si Hao dengan hati-hati mengumpulkannya, semua penduduk desa datang untuk mengantarnya pergi, menyaksikan dia naik ke altar desa bersama King Feng. Banyak mata orang berlinang air mata saat mereka diam-diam melambaikan tangan. Kepala kakek, paman, kalian semua harus menjaga dirimu sendiri, kata Si Hao. Setelah berpisah di sini, mungkin butuh beberapa dekade atau lebih dari 1 abad sebelum mereka akan bertemu lagi, bahkan mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Itu karena setelah pergi sekarang dan menyelesaikan apa yang harus dia lakukan, dia mungkin tidak kembali ke desa batu dan langsung menuju alam yang lebih tinggi. Dia melangkah ke lorong dengan King Feng, sehingga menghilang dari tempat ini. Negara batu, di dalam istana kekaisaran, para tetua sangat marah. Hari itu, mereka menerima surat lain yang berisi pesan yang sama. Namun, nadanya tampak sedikit lebih mengancam, ditulis dengan sangat jelas bahwa benda-benda yang ditinggalkan oleh 7 dewa semuanya tidak menyenangkan. Jika mereka terus memegang mereka seperti ini, pasti akan ada tragedi mengerikan yang akan terjadi, yang mungkin menyebabkan kematian suatu negara. Sayang sekali komunikasi terputus dengan desa batu. Kalau tidak, jika kami meminta mereka berdua untuk keluar, mereka semua pasti akan terbunuh, kata Raja Ming. Dia secara alami berbicara tentang bola berbulu dan merah kecil. Lebih dari setahun yang lalu, 2 makhluk yang menyalakan api surgawi mereka datang ke sini sebelumnya untuk mengunjungi Si Hao yang sekarat. Namun, ini diperlakukan sebagai rahasia besar, jadi berita tentang ini tidak bocor. Surat-surat ini datang satu demi satu selama beberapa hari terakhir ini, mengisinya dengan kejengkelan dan kemarahan. Mereka telah membuat persiapan selama beberapa hari terakhir ini, dan jika diperlukan, mereka akan mengambil tindakan. Namun, mereka juga bertindak hati-hati. Karena mereka sudah berspekulasi bahwa beberapa sekte besar menekan mereka. Saya benar-benar ingin langsung membantai sekte-sekte besar itu, menggulingkan gerbang mereka dan memusnahkan mereka, kata Raja Perang. Kematian yang mulia benar-benar disayangkan. Qin Hao sekarang memiliki 2 tulang makhluk tertinggi, jadi dia pasti bersinar cemerlang sekarang di alam yang lebih tinggi, mereka hanya bisa menghela nafas. Sungguh disayangkan, kekuatan kita masih sedikit kurang, atau kita akan melampiaskan beberapa kebencian atas yang mulia, memusnahkan fondasi dan warisan sekte-sekte besar itu. Tepat pada saat itu, altar leluhur di Istana Kekaisaran bersinar membentuk lorong. Seseorang akan keluar, itu segera mengejutkan para penjaga kekaisaran yang melindungi tempat ini. Melaporkan, seseorang telah muncul di altar leluhur, seorang penjaga kekaisaran melaporkan. Beberapa raja tua berdiri. Mereka kemudian dengan cepat bergegas ke altar. Mereka punya firasat bahwa orang-orang dari desa batu datang. Benar saja, mereka melihat King Feng berjalan turun dari altar. Yang mulia, apa yang terjadi? Mengapa Anda pergi selama lebih dari 2 bulan begitu tiba-tiba dan memotong desa batu dari dunia luar? Raja Ming bertanya. King Feng tersenyum dan berkata, beberapa hal yang tidak biasa terjadi di desa batu. Sementara itu, mereka memperhatikan bahwa lorong itu belum ditutup. Ada sosok lain di dalam yang perlahan berjalan keluar dan melangkah ke altar leluhur. Penjaga kekaisaran di dekatnya segera tercengang. Mereka benar-benar tidak bisa berkata-kata. Ketika Raja Perang, Raja Ming, Raja Peng dan yang lainnya melihat sosok ini, sebuah ledakan terjadi di benak mereka. Yang mulia, suara mereka gemetar, tidak berani mempercayai apa yang mereka lihat. Selama setahun terakhir ini, selain King Feng, Qin Yining dan beberapa individu lainnya, hanya Yu Chan yang muncul. Sekarang, mereka secara tak terduga bertemu Si Hao. Beberapa raja tua bergegas maju. Mereka sekarang menegaskan bahwa ini bukan ilusi. Ini aku telah membuat kalian semua khawatir. Si Hao berjalan ke bawah. Ketika dia melihat raja-raja tua ini, dia merasa emosional juga. Ini adalah orang-orang yang benar-benar dekat dengannya.
Ketika dia terluka parah dan hampir mati, orang-orang ini melakukan semua yang mereka bisa, menggunakan semua sumber daya negara batu, bahkan meminta seluruh dunia cara untuk menyelamatkannya. Raja Perang tertawa terbahak-bahak, air matanya hampir mengalir. Ini benar-benar tidak terduga. Dia benar-benar membenci 7 dewa dan merasa marah terhadap warisan besar alam yang lebih tinggi. Dia benar-benar ingin membalas dendam untuk Si Hao, tetapi dewa sejati berada di alam yang lebih tinggi, jadi dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Yang mulia memang luar biasa. Kali ini, langit akhirnya membuka mata mereka. Dunia ini tidak akan kesepian lagi. Peng Sembilan tertawa terbahak-bahak. Matanya dipenuhi dengan air mata kegembiraan. Dia sangat tersentuh. Raja-raja tua tidak tahu sudah berapa lama sejak mereka merasa begitu gembira. Mereka kembali ke Istana Surga Pusat dan mendengarkan Si Hao menceritakan perjalanannya kembali dari kematian. Para ahli tertinggi yang agung semuanya menghela nafas dengan sedih. Mereka kemudian mengatur agar orang-orang menyiapkan pesta. Mereka harus minum sampai mereka mati mabuk dan merayakannya dengan benar. Mereka terlalu bahagia. Di dalam Istana Kekaisaran, suara tawa terus terdengar. Raja-raja tua telah tertekan terlalu lama. Jenis hasil yang luar biasa ini hampir menyebabkan mereka mengaum ke langit. Saat ini, hanya anggur yang baik yang bisa menutup mulut mereka. Jika berita keluar, saya pikir seluruh dunia akan terkejut dan merasa ini terlalu tak terbayangkan. Apa ini? Si Hao melihat surat di atas meja dan menunjukkan ekspresi curiga. Setelah membacanya, senyum muram dengan cepat muncul di wajahnya. Dia tidak pernah berharap tungku kosong menjadi begitu penting. Emas kosong adalah bahan yang sangat langka, bahkan sepotong kecil pun sulit ditemukan bahkan setelah ratusan ribu tahun. Ada sedikit di dalam tungku ini, yang telah menarik kecemburuan mereka, jelas Raja Ming. Mereka berkolusi dengan alam yang lebih tinggi, menyakiti yang mulia, dan bahkan berani melakukan ini. Kali ini, kita pasti akan membuat mereka membayar harganya, kata Raja Perang. Si Hao telah kembali, sangat meningkatkan semangat mereka. Apa yang mereka takutkan sekarang? Beri mereka balasan. Beritahu sekte-sekte besar itu bahwa semua sekte mereka yang melindungi harta karun, semua artefak magis surgawi itu adalah objek yang tidak menyenangkan, bahwa mereka akan membawa bencana berdarah jika mereka menyimpannya di sekte mereka untuk waktu yang lama, jadi mereka harus bergegas dan membawa semuanya ke negara batu, kata Si Hao. Raja-raja tua menatap kosong sejenak, dan kemudian mereka semua tertawa terbahak-bahak. Ini melawan balik dengan kekerasan yang sama. Tambahkan poin lain, batasi batas waktu menjadi 2 hari. Kalau tidak, saya pribadi akan mengunjungi mereka untuk menerimanya, kata Si Hao. Raja-raja tua bukan satu-satunya yang bersemangat, ini juga berlaku untuk para penjaga kekaisaran muda. Kaisar Batu telah kembali, dan seperti yang diharapkan, dia kuat dan tidak ada bandingannya. Mereka semua bersemangat, mengepalkan tinju mereka dengan erat. Sejak Si Hao meninggal, semua orang merasa seperti tercekik. Kematian Si Hao secara tidak langsung disebabkan oleh mereka, namun pihak lain masih berani meminta artefak jahat ini. Beberapa orang membawa beberapa batang tinta kertas dan potongan tulang. Si Hao tidak mengambil tindakan, membiarkan raja-raja tua mengurus semuanya. Mereka menulis hal-hal seperti bagaimana dia mengatakannya, mengembalikan kata-kata itu kembali, menjawab orang bodoh sesuai dengan kebodohannya. Di dalam sebuah rumah besar di kota Kekaisaran Negara Batu seorang individu duduk di atas sajadah. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya kabur seperti dewa. Setelah membacanya dengan cermat, ekspresinya menjadi dingin. Negara Batu benar-benar mendominasi. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka dapat menguasai dunia hanya dengan beberapa ahli tertinggi? Itu tidak cukup bahkan di era ini tanpa dewa. Pada sore hari, para pengawal kekaisaran di istana menyampaikan pesan ke aula istana. Raja Ming menerima surat itu, dan kemudian wajahnya sedikit tertunduk membaca ancaman terakhir di surat. Mereka cukup berani. Mereka menubuatkan bahwa gerbang istana kekaisaran negara batu saya akan menderita hukuman surgawi, dan akan ada hujan darah. Setelah melihat surat itu, Si Hao tertawa. Saya ingin melihat apa yang akan terjadi. Kemudian di sore hari, awan berdarah muncul di langit cerah dan tak berawan yang menutupi matahari. Itu sangat menindas karena perlahan-lahan mengelilingi istana kekaisaran. Ada yang tidak beres. Ini adalah energi pembunuhan yang dihasilkan oleh pengorbanan darah, dan sekarang telah ditarik oleh awan darah.
Mungkinkah mereka ingin melakukan pengorbanan darah di Istana Kekaisaran Negara Batu Saya? Kata Peng 9, awan darah itu sangat tebal. Itu disertai dengan suara petir, melepaskan garis demi garis kilat hitam, tampak sangat aneh. Cukup banyak orang yang khawatir. Awan-awan itu turun lebih rendah dan lebih rendah sampai mereka akan menempel ke tanah. Mereka mengepung pintu masuk Istana Kekaisaran, seolah-olah bencana akan segera turun. Negara batu adalah tirani dan menentang surga. Hukuman surgawi akan turun, Sara turun setelah turunnya awan darah. Di jalanan, beberapa orang mulai panik. Menyesatkan publik dengan kebohongan. Semuanya, jangan panik. Perhatikan bagaimana saya menebang kejahatan ini, sebuah suara terdengar dari dalam Istana Kekaisaran. Sementara itu, tungku perunggu terbang keluar dari Istana Kekaisaran ke awan darah itu. Begitu tungku perunggu itu mendekat, awan darah itu mulai terbakar. Raja Ming terkejut. Dia terus mengoperasikan tungku perunggu, akan memperbaiki awan darah. Simbol menutupi langit dengan rapat, mengelilingi langit saat turun. Ini adalah formasi sihir kutukan berskala besar. Benar-benar kejam. Dia sebenarnya ingin menggunakan kota kekaisaran sebagai pengorbanan darah. Apakah mereka ingin mengulangi tragedi wilayah banjir? Raja Perang sangat marah. Para ahli tertinggi akan bergegas untuk menerobos formasi besar pengorbanan darah ini. Pada saat yang sama, mereka akan menemukan orang yang mengendalikan formasi ini untuk membunuhnya, namun Si Hao segera mengambil tindakan. Telapak tangannya menamparkan ke arah langit. Seekor burung vermilion muncul. Cahaya berapi-api segera membuat langit menyala dan menambah tungku berharga Raja Ming, banyak simbol kutukan terhapus, dengan cepat menyebar. Sementara itu, sejumlah besar awan darah tersedot ke dalam tungku yang berharga dan dimurnikan menjadi abu. Di luar kota, tubuh seseorang bergetar, memperlihatkan ekspresi terkejut. Dia bersembunyi di dalam awan dan menatap ke dalam ibu kota negara batu, dengan hati-hati melihat ke dalam. Dia tidak percaya bahwa para ahli tertinggi yang hebat itu bisa menyingkirkannya begitu cepat. Tiba-tiba, dia menunjukkan ekspresi kaget, menyadari bahwa seseorang telah menguncinya. Menyesatkan publik dan menyerang ibu kota kekaisaran negara batu saya, terima hukuman, sebuah suara bermartabat bergema di seluruh kota kekaisaran. Kemudian, tangan yang sangat besar terulur ke langit. Orang ini berteriak ketakutan. Dia tahu bahwa tidak mungkin dia bisa membela diri. Dia menyebarkan awan dan berbalik untuk pergi. Namun, itu sudah terlambat. Telapak tangan itu berwarna kuning tanah dan sangat besar. Simbol menutupinya dengan rapat. Pada saat ini, individu itu melemparkan beberapa lusin spanduk formasi, namun telapak tangan Si Hao menyebabkan semua spanduk itu meledak. Dia ditangkap oleh cakar besar dan kemudian diseret ke Istana Kekaisaran, menghilang dari langit. Semua orang di ibu kota batu tercengang. Kejahatan telah dilenyapkan. Semua orang tidak perlu khawatir, sebuah suara terdengar dari dalam Istana Kekaisaran, mengakhiri kepanikan. Semua orang menjadi tenang, merasakan rasa aman. Mereka merasa bahwa dengan sosok kuat yang melindungi negara batu, mereka pasti akan makmur. Di dalam Istana Surgawi Pusat, suara orang yang ditangkap bergetar. Matanya terbuka lebar, sulit dipercaya. Bagaimana mungkin seseorang yang telah meninggal lebih dari setahun yang lalu tiba-tiba muncul kembali? Si Hao duduk di singgasana yang berharga, menghadap ke arahnya. Dengan lambaian lengan bajunya, individu ini dipukul sampai dia jatuh ke belakang, menabrak kursi yang ditutupi simbol dan segera batuk darah. Dia segera menjadi bodoh. Dia bisa merasakan kekuatan Kun Peng. Ketika dia melihat tatapan pemuda itu, dia segera bangun. Si Hao benar-benar muncul lagi. Aku tidak datang kepada kalian untuk mencari masalah, jadi kalian semua seharusnya bersukacita, namun kalian berani datang ke negara batuku untuk menimbulkan masalah, kata Si Hao. Wajah ahli tertinggi ini pucat pasi. Dia tahu dia sudah selesai. Si Hao sangat langsung. Dia mengulurkan tangan itu untuk meraihnya lagi, dan kemudian dia mencari lautan kesadarannya. Dia ingin melihat dengan tepat pihak mana yang ingin mengambil tindakan. Dia secara alami menolak. Keningnya pecah, hampir meledak. Si Hao dengan cepat menyegelnya, menghentikannya dari melanjutkan penghancuran diri. Yang agak disesalkan adalah ketika dia mencapai teknik berharga ras individu ini, dia masih tidak bisa mendapatkannya, karena ada batasan misterius dari ras mereka. Namun, dia masih bisa mengetahui sekte besar mana yang bergandengan tangan. Garis energi pedang tersapu. Kepala ahli tertinggi ini jatuh ke bawah, roh primordialnya ingin melarikan diri,
tetapi itu dihancurkan oleh seberkas energi pedang, benar-benar mati di sini. Di dalam istana kekaisaran, semua darah penjaga kekaisaran berpacu. Kaisar Batu baru saja kembali, namun seorang ahli tertinggi yang kuat sudah terbunuh. Jenis metode ini membuat orang lain merasa sangat dihormati. Mereka semua tersentak kagum. Raja-raja tua juga mengepalkan tinjunya. Dengan kembalinya Kaisar Batu, selain menjadi begitu kuat, dengan watak yang mendominasi dunia seperti yang diharapkan, semuanya baru saja dimulai. Saat ini, dunia luar berisik. Berita dengan cepat menyebar. Mereka semua mulai mengembangkan kecurigaan. Itu karena mereka merasakan aura yang akrab. Mereka semua mulai curiga dalam hati, merasa bahwa itu adalah kekuatan Kun Peng, namun mereka merasa mustahil batu kecil hidup kembali.